Hai semuanya, ngobrolin saham yuk. Tapi bukan sekadar ngobrol, kita bahas investasi cerdas. Pernah kepikiran beli saham cuma gara-gara harganya lagi naik terus? Atau malah jual semua pas harga turun? Tenang, kalian gak sendirian. Itu namanya panic buying dan panic selling teman-teman. Dan percayalah, itu cara tercepat buat kehilangan uang. Aku paham kok. Sekarang aplikasi trading ada di mana-mana. Ditambah lagi tips saham viral di media sosial. Jadi gampang banget terbawa arus. Tapi begini, kalau kalian serius mau membangun kekayaan, harus berpikir jangka panjang. Saham bukan cara cepat kaya, saham itu alat untuk menumbuhkan kekayaan seiring waktu. Kita mulai dengan kekuatan compounding. Ini dia rahasianya. Kalau investasi jangka panjang, keuntungan kalian akan berlipat ganda, seperti bola salju yang menggelinding dari bukit. Contohnya perusahaan seperti Unilever atau Bank BCA. Investor yang pegang sahamnya selama 5, 10, atau bahkan 20 tahun. Mereka lihat pertumbuhan yang luar biasa. Bukan karena mereka trading setiap hari atau ikut-ikutan tren, tapi karena mereka percaya pada prosesnya. Dan ini satu lagi faktanya, pasar saham pasti naik turun. Memang begitulah seharusnya. Naik turun setiap hari itu cuma gangguan kecil. Kalau kalian melihat gambaran besarnya, kalian gak akan gampang terbawa emosi, seperti jual saham pas pasar lagi turun. Investasi jangka panjang itu meratakan guncangan dan bikin kalian fokus pada hal yang penting, kesehatan dan pertumbuhan perusahaan tempat kalian investasi. Sekarang, kita bahas kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan portofolio panic buying dan panic selling. Panic buying terjadi ketika kalian lihat harga saham naik dan berpikir, wah aku harus beli sekarang juga. Tapi kalau nggak paham perusahaannya, itu namanya judi, bukan investasi. Sebaliknya, panic selling juga sama bahayanya. Harga turun, kalian panik dan berpikir, aduh, uangku hilang semua. Akhirnya jual, taunya harga sahamnya naik lagi. Rugi kan? Ibaratnya jual rumah gara-gara ramalan cuaca buruk. Nggak masuk akal kan? Jadi, gimana caranya menghindari jebakan ini? 3 kata kuncinya, sabar, pengetahuan, dan rencana. Pertama, sabar. Investasi bukan soal tepat waktu masuk pasar, tapi soal berapa lama kalian pasar. Kedua, investasi di perusahaan yang kalian pahami. Warren Buffett pernah bilang, jangan investasi di hal yang gak kamu pahami. Kalau kalian gak tahu cara perusahaan menghasilkan uang, jangan disentuh. Dan terakhir, buat rencana. Kapan harus beli, tahan atau tambah. Rencana yang matang akan menjaga emosi kalian tetap stabil. Saya kasih contoh nyata nih. Dulu, awal tahun 2000-an, beberapa investor beli saham BCA di bawah Rp5.000. Ada yang jual cepat waktu harganya turun, tapi yang tahan, mereka lihat harganya naik berkali-kali lipat, belum termasuk dividen. Kesabaran dan keyakinan pada perusahaan itu terbayar lunas. Jadi, saran saya, jangan biarkan tren media sosial atau fluktuasi pasar mengendalikan keputusan kalian. Saham itu alat untuk membangun kekayaan jangka panjang, bukan permainan judi. Patuhi rencana kalian, tetap cari informasi, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Kebebasan finansial itu bukan lari cepat, tapi maraton. Siap mulai lari?